Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akuntansi sektor publik akan menjelaskan mengenai laporan keuangan di Kabupaten Bogor. Dengan saya, Ruth Christine. Dengan saya, Putri Rahayu Rwandi. Laporan keuangan sektor publik pada Kabupaten Bogor. Ada 3 pokok pembahasan, diantaranya kinerja laporan keuangan, sisi pendapatan, sisi auditor. Apa itu kinerja keuangan? Pada umumnya, menurut Jumingan, kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Lalu, bagaimana dengan kinerja keuangan pada Kabupaten Bogor? Perbedaannya kinerja keuangan pada kabupaten dengan perusahaan, yaitu tentunya pada kabupaten cakupannya sangat luas, di mana kita ketahui bahwa kinerja keuangan itu berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana operasional. Seperti kita ketahui, tentunya pada Kabupaten Bogor ini tentunya di bawah naungan beberapa RT dan RW. Oleh sebab itu, maka cakupan bagi masyarakat pun sangat luas. Namun, dalam kinerja keuangan Kabupaten Bogor sudah cukup baik menurut beberapa artikel. Simak selanjutnya. Ada beberapa analisis kinerja keuangan yang bisa kita lakukan, diantaranya analisis perbandingan laporan keuangan, analisis tren, analisis persentase per komponen, analisis sumber dan penggunaan modal kerja, analisis sumber dan penggunaan kas, analisis rasio keuangan, analisis perubahan laba kotor, dan yang terakhir, analisis break-even. Pada penilaian kinerja keuangan, pada penilaian kinerja keuangan Kabupaten Bogor bisa kita ketahui dari artikel khusus atau dari sistem resmi dari Kabupaten Bogor bahwa pada tahun 2018 Kabupaten Bogor bisa mempertahankan kinerja keuangannya, yaitu dilihat dari predikat yang mana Kabupaten Bogor dapat, yaitu opini wajar tanpa pengecualian yang ketiga kalinya. Ini merupakan suatu penghargaan atas komitmen dan kerjasama dari semua perangkat daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan secara akuntabel di setiap perangkat daerah. Tentunya setiap pemerintahan harus memiliki evaluasi kinerja keuangan agar kinerja keuangan bisa dipertahankan baiknya dan bisa ditingkatkan kembali. Pada pemerintahan Bogor juga berusaha melakukan perbaikan dalam pencegahan tindakan korupsi, yaitu misalnya berupaya mengintegrasi rangkaian perencanaan, penyusunan anggaran, serta tanggung jawab dalam suatu aplikasi yang lebih lengkap dari aplikasi-aplikasi penatausahaan yang sudah ada. Yang kedua, mengembangkan pelaksanaan SP2D online guna mempercepat proses pencairan anggaran yang merupakan bentuk pencegahan tindak korupsi, di mana upaya tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan sistem informasi keuangan daerah serta pendampingan pelaksanaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Saya, Putri Rahayu, akan menjelaskan laporan keuangan dari sisi pendapatan. Pencapaian keuangan pemerintah Kabupaten Bogor mendapat hasil yang sangat baik. Terlihat dari pencapaian anggaran tahun 2017, yaitu pendapatan daerah sebesar Rp2.314.874.306.346. Pendapatan ini berasal dari pendapatan asli daerah seperti pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah. Adapun pendapatan asli daerah seperti pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer antara lain dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dan untuk pendapatan yang sah yaitu dari pendapatan hibah yang sah dan pendapatan lainnya. Dilihat dari sisi auditornya. Yang pertama, apa sih itu auditor? Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi untuk melakukan audit atas suatu laporan keuangan dan kinerjanya pada
suatu perusahaan ataupun organisasi tertentu. Nah, kabupaten atau kota termasuk Kabupaten Bogor itu sendiri diaudit oleh audit pemerintah, yaitu audit eksternal pemerintah yang dijalankan oleh BPK. Apa sih itu BPK? BPK adalah lembaga di luar eksekutif yang sejajar dengan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Nah, proses pemeriksaan di Kabupaten Bogor itu sendiri yang pertama itu proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 4 Februari 2020, kemudian dilanjutkan dengan memberikan laporan keuangan pada tanggal 20 Maret 2020, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terperinci pada tanggal 12 Juni 2020. Nah, pemeriksaan tersebut dilakukan secara online karena di tahun ini terjadinya pandemi mengakibatkan terbatasnya suatu kontak fisik yang menyebabkan berbagai tes yang dilakukan di dalam Zoom dan pengiriman berkas yang dilakukan secara online melalui email ataupun WhatsApp. Kabupaten Bogor itu sendiri mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, yang artinya memenuhi kualifikasi. Yang pertama, laporan keuangan itu berdasarkan standar prinsip akuntansi berterima umum. Yang kedua, adanya penjelasan apabila adanya perubahan prinsip akuntansi berterima umum. Yang ketiga, adanya penjelasan terkait dengan catatan-catatan informasi terkait dengan laporan keuangan sesuai dengan prinsip berterima umum. Bapak Ade Yasin selaku Bupati Bogor mengatakan bahwa ini adalah kelima kalinya Kabupaten Bogor mendapatkan gelar wajar tanpa pengecualian, dan ini merupakan prestasi yang sangat memuaskan bagi Kabupaten Bogor. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.